Halo para mahasiswa baru Rekayasa Industri, selamat datang dan selamat bertemu dengan kami, Prodi Rekayasa Industri Kota Madiun, Fakultas Teknik Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, sebuah universitas satu-satunya di Indonesia yang mempunyai sebuah non-skole certificatissimus, yang kira-kira artinya adalah kampus pembangun kehidupan. Baik, secara khusus perkenalkanlah saya Pak Setio. Nama lengkap saya adalah Petrus Setio Purtopo ya. Saya dosen paling junior di Prodi Rekayasa Industri UKWNS, namun sekaligus paling tua ya. Saya sudah kepala 5, sedangkan rekan-rekan Bapak Kaprodi dan teman-teman masih di bawah kepala 5 ya. Saya bergabung sejak September 2013, jadi kira-kira baru 7 tahun yang lalu. Ya, sejarah sekolah saya adalah saya menempuh S1 di Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tahun 93. Jadi Anda bisa hitung kira-kira berapa puluh tahun yang lalu ya. Kemudian S2, saya lulus tahun 1997. Tepatnya Desember 1997 dari Industrial and System Engineering di Asian Institute of Technology Bangkok ya. Kemudian S3 saya tempuh di Teknik Industri dan Sistem ITS Surabaya September 2019. Baik, itu sekilas tentang saya. Nah, kita sekarang masuk ke topik kita. Jadi bahwa untuk menjadi insinyur manajemen, mengapa harus di Prodi Rekayasa Industri Kampus Kota Madiun FD UKWNS? Ya, berikut adalah proof of concept tentang jawaban pertanyaan ini. Ya, mengapa harus di Prodi Rekayasa Industri Kampus Kota Madiun Fakultas Teknik UKWNS? Yang pertama, karena satu-satunya kampus teknik industri yang menyadari sepenuhnya bahwa para lulusannya nanti akan menjadi insinyur manajemen. Ya, Anda semua bisa cek kampus mana yang menegaskan dirinya bahwa lulusannya akan menjadi insinyur manajemen. Bisa Anda cek di YouTube ataupun di berita-berita online. Tidak lain dan tidak bukan adalah Prodi Rekayasa Industri Fakultas Teknik Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Ya, yang pada kelanjutannya nanti akan menekankan pada logika organisasi produktif. Ya, yang kedua, kami menyadari penuh tujuan pendidikan untuk generasi penerus bangsa ialah membangun kehidupan. Ini karena kita bernaung di bawah naungan kampus Widya Mandala yang sempurnyanya adalah non-skole certificatissimus. Dan yang ketiga, bahwa sinkronisasi perkuliahan dengan kegiatan untuk fokus pada tujuan utama penumbuh organisasi produktif itu kita canangkan secara eksplisit. Baik, kemudian adalah bagaimana menempuh kuliah di Rekayasa Industri dengan sukses. Itu pertanyaan yang mungkin muncul di benak Anda semua ya. Sebelumnya kita bahas dulu apa yang disebut sukses kuliah itu, yaitu yang pertama adalah sukses artinya mampu memahami perkuliahan secara baik sehingga dapat lulus tepat waktu dengan indeks prestasi kumulatif yang baik, tidak harus baik sekali ya, secukupnya, dengan track record yang baik. Yang kedua adalah mampu melaksanakan kegiatan perkuliahan secara seimbang dengan perkuliahan ya. Dan kedua-duanya ini menunjang keberhasilan perkuliahan, menunjang kematangan karakter dan kepemimpinan. Ya, sehingga Anda nanti akan menjadi kesatria organisasi produktif.
di sini perkuliahan dan non perkuliahan itu akan saling menguatkan, istilahnya ada reinforcing ya. Jadi kurikuler perkuliahan di kelas ya. Kemudian non perkuliahan ini adalah kegiatan-kegiatan di luar perkuliahan, seperti kegiatan mahasiswa UKM ataupun yang lain-lain. Ini harus menunjang perkuliahan. Perkuliahan sisi yang lain akan mendorong Anda untuk makin bersemangat terlibat dalam kegiatan-kegiatan non perkuliahan. Ujung-ujungnya adalah karakter dan kompetensi Anda akan bertumbuh dari semester ke semester berikutnya. Bagaimana caranya? Itu akan kita cari. Yang intinya adalah Anda wajib memiliki mental juara. Kalau para juara itu akan berlatih dengan sepenuh hati. Kalau para pecundang itu hanya bisa mengeluh ya. Jadi di sini yang pertama adalah pahami apakah rekayasa industri itu. Rekayasa industri berasal dari kata industrial engineering yang sesungguhnya sama dengan teknik industri ya. Dulu namanya adalah teknik manajemen industri. Di masa depan mungkin akan menjadi manajemen engineering. Yang kedua adalah ada pepatah apalah arti sebuah nama ya. Jadi mungkin Anda tidak perlu meributkan lebih dalam tentang istilah rekayasa industri dan teknik industri ataupun nanti teknik manajemen atau apapun. Yang penting di sini adalah kompetensi apa yang menjadi target Anda untuk Anda raih di akhir perkuliahan nanti, yaitu Anda mahir menjadi pendorong pertumbuhan organisasi produktif, tahu persis apa yang harus Anda lakukan ya. Yang kedua adalah mengikuti perkuliahan secara sistematik ya. Jadi sistematik kuncinya. Yang pertama adalah dengan menyadari bahwa kompetensi utama yang harus Anda raih adalah kemampuan mensinergikan, mengorganisasikan, menginovasi faktor-faktor dalam rangka terjadinya pertumbuhan organisasi produktif. Maka di sini jangan khawatir bagi Anda yang berasal dari SMA, SLTA, non-IPA atau non-teknik, IPS misalnya, karena di sini yang dituntut adalah kemampuan mengkaitkan satu faktor dengan faktor lain. Ya. Yang kedua adalah hadapi setiap mata kuliah dengan penuh keingintahuan yang tinggi, apa konsep di balik mata kuliah itu, mengapa menunjang kompetensi insinyur manajemen. Ini yang kita sebut kecerdasan intelektual. Berikutnya adalah setiap mata kuliah itu anggaplah sebagai kegiatan keorganisasian, di mana diskusi, kerja kelompok, kolaborasi secara benar dapat dimatangkan. Ya, ini yang disebut kecerdasan emosional. Lalu selesaikanlah setiap tugas cepat mungkin pada jam atau hari setelah perkuliahan. Ya, jangan ditunda-tunda sampai akhir minggu, sampai di pertemuan berikutnya. Berikutnya adalah kuasai skill penggunaan Office, Microsoft Office, Excel, dan seterusnya, drawing software, dan lain-lain. Ya, teknologi informasi dan komputer yang lain. Anda sebagai generasi Z pasti sudah sangat mahir di bidang ini. Yang terakhir adalah nikmatilah prosesnya dengan cara berilah makna yang sangat berharga terhadap proses perkuliahan yang akan Anda tempuh ini. Ya, lakukanlah dengan ikhlas sepenuh hati dalam benak. Canangkan itu sebagai dharma bakti kepada orang-orang Anda yang paling Anda kasih, orang-orang keluarga Anda yang Anda paling kasih, kepada bangsa, dan terutama adalah pada pencipta. Ini yang disebut kecerdasan spiritual. Baik, itu kira-kira yang perlu Anda miliki. Selamat dan sukses. Yakinlah Tuhan senantiasa memberkati.